Disampaikan terima kasih. Acara berikutnya akan kami berikan kepada Ustadz Restu Sugiarto. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimakumullah. Wa bil khusus para kiai, para alim ulama, para bini sepuh, sesepuh dan ahli sepuh, para ustadz dan ustadzah, para haji dan hajah sekalian. Tak lupa Pak Lurah, Masya Allah telah memberikan sambutan yang luar biasa. Juga Ketua DKM Masjid Baitur Rahman dan segenap pengurus, Bapak atau Ibu pimpinan ranting, baik ranting Nahdlatul Ulama maupun muslimat, dan semua tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mohon maaf karena waktu terbatas, saya nggak perlu naik panggung. Intinya saya mewakili tim Safari Dakwah Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ, juga sekaligus mewakili Yayasan Cinta Darud Dakwah yang memprakarsai Safari dakwah beliau di Banyuwangi selama 5 hari, dan ini hari terakhir, besok beliau sudah kembali ke Jakarta. Kenalkan, saya Restu Sugiarto, kalau di TV sering dipanggil Ustadz Cinta. Saya yang mengasuh program Klinik Cinta Indosiar, Syiar Cinta Indosiar, Take Me Out Indosiar, Indahnya Cinta Mensi TV, dan masih banyak lagi. Mengapa dijuluki Ustadz Cinta? Karena saya paling seneng membantu menjodohkan yang masih jomblo-jomblo, termasuk rondolan Buddha. Tolong jomblo janda jangan pulang dulu, kita nikahkan langsung sore ini ya. Singkat cerita, sekitar 9 tahun yang lalu saya sempat main film layar lebar tayang di bioskop se-Indonesia, judulnya Surga Menanti. Bapak Ibu bisa tonton sekarang di YouTube, judulnya Surga Menanti. Saya main film bersama almarhum Syekh Ali Jabir. Setelah itu Allah takdirkan saya membersamai adik-adiknya Syekh Ali Jabir keliling Indonesia untuk safari dakwah, meneruskan perjuangan almarhum Syekh Ali Jabir mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Di 2 tahun terakhir ini kami gak hanya mensafari dakwahkan adik-adiknya Syekh Ali Jabir, tapi juga mulai mengelilingkan, mensafari dakwahkan tokoh-tokoh nasional, dai-dai kondang. Salah satunya adalah Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Betul, beliau tak lain dan tak bukan adalah putra kandung almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Tolong angkat tangan yang cinta dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, yang kangen dengan ceramah-ceramah beliau di radio. Semua cinta, semua kangen. Sore ini kita bawakan fotokopinya, karena wajah Kiai Fikri dengan abah beliau mirip, suaranya mirip, lucunya nggak kalah dengan abah beliau. Tapi ciri khas ceramah beliau dan abah beliau sama, merindukan kita sukses fit dini wa dunya wal akhirah. Maka mohon maaf, saya nanti baru akan menerangkan tentang program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran setelah kita simak tausiah dari Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Sudah siap semua menyimak tausiah beliau? Kalau sudah siap, permintaan saya satu sebelum beliau tausiah, tolong semua bisa senyum dulu, termasuk sing loro untu. Orang yang senyum sekali sehari insya Allah masih hidup. Orang yang senyum 10 kali sehari sehat. Orang yang senyum 100 kali sehari seperti olahraga mendayung 10 menit sehat banget. Tapi yang senyum-senyum 7.000 kali per hari perlu kita periksakan. Sehat semuanya, semangat semuanya. Ya, kita akan langsung simak tausiah dari Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti yang satu ini. Tafadhal masykur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, hadir di tengah-tengah kita Pak Kades, remaja masjid sebagai panitia pelaksana, serta DKM Masjid Baitur Rahman, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat. Sebab itu siapa dan betapapun kita hidup di Tegal Arum gak bisa sendirian. Bodoh kalau ada orang Tegal Arum ngerasa hidupnya bisa sendirian. Bodoh. Hei, kita nih makhluk sosial, harus bermasyarakat. Quran memberikan tuntunan, manusia, hiduplah kalian lita'arofu, bergaul. Makasih. Hiduplah kalian lita'arofu, bergaul. Bu, kunci pergaulan itu sebenarnya sederhana. Yang namanya bergaul itu, apa yang kita rasakan gak enak, orang lain merasakannya juga sama. Kalau dicubit gak enak, jangan suka nyubit orang. Kalau dinyek gak enak, jangan suka ngenyek orang. Kalau direndahkan gak enak, jangan suka merendahkan. Itu kunci bergaul tuh. Apa yang kita rasakan gak enak, orang lain ngerasainnya juga sama. Bergaul itu kita harus bisa ngertiin perasaan orang lain. Itu bergaul. Jangan cuma orang suruh ngerti perasaan kita, tapi kita nggak mau ngerti perasaan orang lain. Bergaul kayak begitu tuh egois namanya. Orang saja suruh ngikutin kita, sementara kita nggak mau ngertiin orang lain. Egois. Ada di Tegal Arum kayak begitu, ada? Mana dia orangnya? Banyak. Nah, tapi perlu diingat, kita ini hidup di desa, kita ini hidup di dusun, kita hidup di kampung. Yang namanya bergaul itu pasti akan membawa dampak baik dan dampak buruk. Dampak baiknya kita ambil, dampak buruknya kita tinggalkan. Jelas? Anak-anak panitia remaja masjid, tolong anak adik-adik kita tuh yang kecil-kecil diatur mainnya, biar nggak teriak-teriak, ibu-ibunya bisa konsen dengerin. Panitia tolong diatur adik-adiknya tuh. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ulangi, kita hidup di tengah masyarakat. Yang namanya bergaul itu pasti membawa dampak baik dan dampak buruk. Betul apa tidak? Dampak baiknya kita ambil, dampak buruknya kita tinggalkan. Apa saja pergaulan yang membawa dampak buruk harus kita tinggalkan? Pertama, jangan berteman dengan orang yang punya penyakit iri. Oh, ini bahaya nih. Penyakit iri bahaya. Sebagian besar penghuni neraka itu karena punya penyakit hati.
Apa di antara penyakit hati? Iri. Iri tuh nggak seneng ngelihat orang lain dapat nikmat, nggak seneng orang lain bahagia. Tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam. Dengar di rumah sakit tetangganya bangun rumah, modiar sekalian tuh. Padahal yang diajarkan Kanjeng Nabi, kalau tetanggamu dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Ini ajaran Islam nih. Orang yang punya penyakit hati enggak, tetangganya senang, dia sengsara. Betul apa tidak? Yang diajarkan Nabi, tetanggamu senang, kamu ikut merasakan kebahagiaannya. Alhamdulillah, tetangga saya beli motor baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem kalau dikasih. Tetangganya beli mobil baru, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Tetangganya punya istri baru. Nah, nggak boleh, yang ini nggak boleh. Sebaliknya kata Kanjeng Nabi, kalau tetanggamu terkena bencana, dia kesulitan, kamu ikut merasakan kesusahannya juga. Bapak Ibu saudara-saudara, kita hidup di kampung, di tengah masyarakat, pasti saja ada orang yang punya penyakit iri. Betul apa tidak? Nggak seneng kalau ngelihat orang lain lebih berhasil. Orang kayak begini, kenal boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Kenapa? Sifat irinya khawatir nular ke dalam diri kita. Jelas? Jelas? Yang kedua, jangan berteman dengan orang yang senangnya bohong. Apa bohong itu? Memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Biar dilihat orang paling berjasa, biar dilihat orang punya karya, padahal nggak ngapa-ngapain. Karya orang, kerja keras orang, usaha orang diakuin. Tuh tukang bohong, hei, nggak ngapa-ngapain, kerja keras orang diakuin, memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Pantes kalau orang bilang ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Ayam bertelur mati-matian, sapi yang dapat nama. Tuh, telur mata sapi. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berusaha, dia nggak ngapa-ngapain, tapi karya orang lain diakuin. Tuh tukang bohong tuh, gampangnya begini nih, bohong itu tidak samanya ucapan dengan perbuatan. Ayo lihat sejarah. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari remaja sampai pemuda bergelar Al-Amin. Orang jujur dapat dipercaya. Kenapa? Ucapan dengan perbuatannya sama. Kalau Nabi bilang A, A yang dikerjakan. Kalau Nabi bilang B, B yang dilakukan. Ucapan dengan perbuatannya sama, maka pantas Nabi adalah pemimpin kita dari dunia sampai akhirat. Sebab apa? Ucapan dan perbuatan sama. Maaf, pemimpin-pemimpin sekarang banyak yang ucapan sama perbuatannya beda. Ucapannya mau mensejahterakan rakyat, tapi kenyataannya malah bikin angel kehidupan rakyat.
pengangguran bertambah, kerjaan gak mudah, nyari duit susah, betul apa tidak? Harga-harga kebutuhan hidup melambung tinggi, rakyat kecil tercekik lehernya karena kebutuhan hidup yang makin tinggi. Coba saja lihat, Pak, kita nih para suami nggak terlalu pusing mikirin harga-harga kebutuhan hidup naik tiap hari, Pak. Tugas kita suami keluar rumah, kerja yang benar, rezeki yang halal, berapapun uang kita bawa ke rumah kasihin istri kita, betul apa tidak? Tapi nyuwun sewu Pak, istri kita ndase pusing ngatur uang belanja yang kita kasih. Wis menang lah. Kenapa? Harga-harga kebutuhan hidup sekarang ini melambung tinggi, semua harga naik. Yang turun cuma harga diri saja. Betul. Bu, ibu dikasih uang sama suaminya 10.000, suruh belanja, dapat apa? 10.000 beli apa? Harga-harga naik semua, betul ya Bu ya? Beras naik, minyak goreng naik, bawang naik, daging naik, telur naik, susu mudun. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak samanya ucapan dengan perbuatan itu yang terjadi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin, orang jujur yang dapat dipercaya. Kita hidup di tengah masyarakat, ada saja orang yang senangnya bohong untuk kepentingan dirinya sendiri. Kenal boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Sebab pendiri negara kita tercinta Indonesia, almarhum Insinyur Muhammad Hatta, beliau pernah berpesan kepada kita rakyat Indonesia, kalau tidak pintar masih bisa diperbaiki dengan banyak belajar, nanti lama-lama akan jadi pintar. Kalau tidak berpengalaman masih bisa diperbaiki dengan memperbanyak latihan, nanti lama-lama juga akan jadi pengalaman. Tapi kalau sudah berbohong, tidak jujur, maka susah untuk diperbaiki. Kenapa? Sekali ada kebohongan, maka akan ikut kebohongan-kebohongan berikut di belakangnya. 2, kenal sama yang tukang bohong nggak apa-apa, boleh-boleh saja, tapi berkawan akrab nanti dulu. Jelas? Yang ketiga, yang terakhir, maghrib jam 5:12. Sekarang ini jam 5 kurang 20 menit, masih ada 30 menit berbagi waktu. Pidato di sini sampai jam berapa memangnya? Sampai Isya. Enggak bayar, nawar pidatonya sampai Isya. Bapak Ibu saudara-saudara, yang ketiga, hindari dalam pergaulan berteman dengan orang yang senangnya ngomong melulu, apaan aja dikritik, apaan aja diomongin, tapi nggak pernah memberikan solusi. Ada nggak orang kayak begitu tuh? Banyak.
Hei, apaan saja yang dikerjakan orang dikomentarin kayak awak dewe paling bener. Hei, hei. Nah, saya pengen bilang begini, Bu, pertama, kita memang hidup di kampung, nggak bakalan lepas dari komentar usil mulut orang lain. Apa saja yang kita kerjakan pasti bakalan tetap diomongin. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja, orang bakalan ada yang ngomongin tentang perbuatan kita. Nih, sore ini remaja Masjid Baitur Rahman bikin pengajian. Apa dipikir orang Tegal Arum senang semua? Belum tentu. Betul apa tidak? Apa dipikir orang sini senang semua sama pengajian? Belum tentu. Ada yang dukung terang-terangan, bagus remaja Masjid Baitur Rahman bikin pengajian, saya mendukung, lalu nyumbang 50 juta. Umpomo lah, umpomo. Tapi ada yang mulutnya diem, cangkemnya meneng. Cangkem apa cangkem? Ada yang mulutnya diam tapi hatinya gerundel. Bikin pengajian dari remaja masjid, mudah-mudahan pas waktu hari haknya sore itu hujan turun lebat. Ada apa enggak? Ada. Saudara, jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja, tetap mulut usil orang lain nggak bakalan berhenti ngomongin kita. Dulu waktu saya di pesantren Tebuireng, satu hari abah saya datang jengukin, Allah yarhamke Haji Zainuddin MZ, abah kulo. Oi, abah kulo, abah kulo. Ibu kenal sama Kiai Zainuddin MZ? Kenalan di mana sampean? Kenal, sok kenal. Kata abah saya begini, Fikri, kamu hidup di tengah masyarakat pasti bakalan ada yang ngomongin. Nggak apa-apa, biarin. Kalau ada 10 orang, kata abah saya, 1 orang ngomongin kamu melulu, diamkan saja. Ntar juga cocote capek. Diamkan saja, kata abah saya. Saya bilang, kenapa bah? Masih ada 9 yang senang sama kamu. Yang 1 orang ngomong melulu, ngomentarin melulu, diamkan saja, nggak usah dilawan. Tuh abah saya tuh. Saya bilang, bah, kalau ada 10 orang, 9 orang ngomongin saya melulu, bagaimana bah? Kata abah saya, nggak usah juga kamu lawan, diamkan saja. Masih ada 1 yang senang sama kamu, yang 1 itu saja kamu urusin. Begitulah gambaran kehidupan kita di tengah masyarakat. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, nggak bakalan mulut usil orang lain tetap saja ngomentarin kita. Jelas? Jelas? Yang penting selama kita berjalan di atas nilai kebenaran, yakinlah, teruslah berbuat, dan jangan pernah takut salah dalam berbuat kebenaran. Nah, ini penting nih. Adik-adik saya, para remaja, para pemuda masjid, remaja dan pemuda masjid Baitur Rahman, para pemuda, mana pemudanya? Ini aki-aki semua. Para pemuda, saya titip pesan, selama kalian berjalan di atas nilai kebenaran, maju terus, nggak usah pusing dengerin omongan orang. Teruslah kalian berbuat dan jangan pernah takut salah berbuat dalam kebenaran.
Andai kata kalian salah berbuat dalam kebenaran, itu masih lebih baik daripada kalian tidak pernah berbuat salah dalam kebenaran. Saudara, baca Quran salah masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah membaca Al-Quran. Jelas ini? Saya dong baca Quran gak pernah salah. Bacanya kapan? Gak pernah. Matamu sohe. Yang kedua saya titip pesan, Bu, nek ono sing ngerasane kita, nggak perlu kita balas dengan omongan juga. Biarkan orang ngomongin kita apa saja, mereka berhak kok duwe cangkem. Betul apa tidak? Kalau ada orang yang ngomongin kita, diamkan saja. Ketahuilah sesungguhnya sedang terjadi transfer pahala. Pahala kita bertambah, dosa kita berkurang. Pahala kita bertambah dari mana? Pahala orang yang ngomongin kita dikirim oleh Allah kepada diri kita. Dosa kita berkurang, kemana perginya? Oleh Allah ditimpakan kepada orang yang sedang ngerasani kita. Jelas? Jelas? Saya ingin mengajak, daripada kita ikut ngomentarin orang, berkurang pahala, boleh jadi kemungkinan besar bertambah dosa kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka mulai sore ini lebih baik kita mendawamkan kalimat istighfar. Itu satu tuh. Betapa besar keutamaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin, Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin, Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin, Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu saudara-saudara, daripada kita ikut ngomentarin orang, lebih baik pertama dawamkan istighfar. Kanjeng Nabi salah dan dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Sehari semalam istighfarnya nggak kurang 100 kali. Yang kedua, daripada kita ikut ngomentarin orang, terbuang waktu percuma, berkurang pahala, bertambah dosa, mendingan kita semangat dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan. Sore ini bukti kita semangat menebarkan kebaikan. Dengan apa? Hadir di Masjid Baitur Rahman, mengikuti pengajian, berbagai macam pahala, mudah-mudahan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala silaturahmi dapat. Pahala mendengarkan pembacaan Quran dapat. Pahala mengikuti pembacaan maulid dapat. Mendengarkan kalimat-kalimat bagus dan bermanfaat duwe pahala. Daripada kita membuang waktu percuma, sia-sia ikut ngomentarin orang, lebih baik kita semangat dalam menebarkan kebaikan. Kenapa? Kebaikan yang kita kerjakan manfaatnya akan kembali buat diri kita sendiri. Yakinlah, kita hidup di tengah masyarakat menabur kebaikan. Kalau kita senang membantu orang, yakinlah saudara, satu saat orang akan membantu diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berat tangan, berat kaki,
berat lisan untuk membantu orang, yakinlah satu saat nanti ketika kita memerlukan bantuan orang lain mau membantu kita. Jelas? Jelas? Semua kita perlu bantuan orang. Tadi di awal saya katakan nggak bisa hidup sendirian. Jangankan perkara yang susah. Ada nggak orang Tegal Arum kalau mati nanti gali kuburnya sendiri? Ada apa tidak? Enggak ada. Ada yang jalan sendiri? Ada? Enggak ada. Perlu bantuan orang lain. Nih, untuk perkara yang gampang saja, yang mudah, senyum itu perlu bantuan orang lain. Betul apa tidak? Hati-hati kalau orang Tegal Arum sudah bisa senyum sendirian. Hati-hati itu. Maka itu tebarkan kebaikan, manfaatnya akan kembali buat diri kita sendiri. Nah, karena itu pertama, dawamkan istighfar. Yang kedua, tebarkan nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara, mau mendawamkan kalimat istighfar? Yang jawab 50 orang. Ini yang hadir 100 orang ada nggak nih? Lebih? 200 orang? Masih lebih? 2000 orang. Campur yang goib di sawah-sawah. Ratusan orang yang sore ini hadir, saya mengajak, daripada lisan kita ikut ngomongin orang percuma, berkurang pahala, bertambah dosa. Ibu bapak saudara-saudara, lebih baik mau atau tidak kita mendawamkan istighfar? Alhamdulillah. Mau atau tidak kita menebarkan nilai-nilai kebaikan? Manfaat kebaikan itu buat diri kita. Saya tes sore ini bersama dengan saya. Mari kita tebarkan nilai-nilai kebaikan. Salah satunya adalah lewat amalan sedekah. Ibu bapak saudara-saudara, mau ikut bersedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 50.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ mangewu. Mahalan monyet ketimbang saya rupanya. Orang kecamatan Sempuh tahulah yang namanya amalan sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul apa tidak? Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Dawuh Kanjeng Nabi kayak begini nih, saudara-saudara, terangilah alam kubur kalian. Rupanya alam kubur yang pasti kita tempati sepi, sunyi, gelap, petang. Kata sahabat, dengan apa ya Rasul kami menerangi kuburan kami? Amalan sedekah yang waktu kamu kerjakan di dunia itu jadi cahaya yang menerangi alam kuburmu. Sedekah kita jadi cahaya menerangi kuburan kita masing-masing. Ustadz, saya sedekah 1 juta Ustadz. Cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustadz, saya sedekah 100.000 Ustadz, patromak. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz, lilin. Ustadz, saya sedekah mangewu Ustadz, pentol korek, remeng-remeng lumayan masih kelihatan. Nanti teman-teman panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal. Ibu bapak diisi seikhlasnya, nggih. Dimulai dari saya dulu. Mana ini? Allah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti nyuwun pangaksami sampun dangu kula ninggal ke agami infak sedekah lan kitab suci nyuwun tuntunan ilahi rabbi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti kang damel jagat kata billahi kaula sambat punapa coba punapa laknat istighasahan maos salawat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya titip pesan kalau setelah sore ini dan seterusnya Ibu Bapak melakukan amalan sedekah lagi, niatkan pahala sedekah itu pahalanya kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Hakul yakin akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Tanpa mengurangi pahala kita, kirim, niatkan pahala sedekah itu buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Nah, saya hari ini putaran terakhir tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Restu. Nanti malam kajian yang ke-9 saya harus kembali melalui Surabaya. Besok pagi terbang ke Jakarta, 5 hari muter di Banyuwangi, nggak bawa istri, ndase puyeng Pak. Saya terima kasih kepada tokoh masyarakat Tegal Arum, Pak Kades, remaja masjid serta DKM Masjid Baitur Rahman, dan teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Yayasan inilah yang memprakarsai saya muter di Banyuwangi, dipimpin oleh Ustadz Hardi dan dibina oleh Ustadz Restu. Kami sedang menggagas satu program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Program ini bukan program hayalan, tapi kenyataan. Kenapa? Indonesia penduduknya 285 juta orang. Muslim mayoritas, jumlah umat muslim di Indonesia 225 juta orang, 87%-nya dari Aceh sampai Papua.
Kalau kita umat Islam mau bergandengan tangan, saling membantu, bahu membahu, rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran akan bisa terrealisasi di negara kita Indonesia. Sekarang ini penghafal terbanyaknya masih Palestina. Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini, di masa yang akan datang giliran Indonesia terbanyak penghafal Al-Qur'annya. Salah satu penghafal-penghafal itu mudah-mudahan anak keturunan kita semua. Nanti Ustadz Restu sekelumit akan menyampaikan sambil mengajak kita jamaah Masjid Baitur Rahman untuk ikut berkontribusi dalam penggalangan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Lagi-lagi kalau nanti Bapak Ibu ada yang ingin ikut bersedekah, niatkan pahala sedekah itu, kirim buat orang tua, keluarga yang sudah meninggal dunia, sampai pahalanya kepada mereka, menambah keberkahan kita di alam dunia. Kepada Ustadz Restu, waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berdoa bersama Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ, kami ucapkan dulu terima kasih karena tadi Bapak Ibu sudah memasukkan infak seikhlasnya ke kotak-kotak infak yang sudah diedarkan. Kali ini Ustadz Kiai Fikri mencari orang-orang istimewa yang siap jihad dengan hartanya untuk ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, kami bersama Ustadz Kiai Fikri dalam rangka mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran, kami membangun pesantren tahfidz gratis di berbagai kota di Indonesia. Alhamdulillah kami saat ini sudah membangun sekitar 12 pesantren tahfidz gratis di berbagai kota di Indonesia, dan sebagian besar yang meresmikan langsung Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Beliau kemarin meresmikan pesantren tahfidz kita yang ada di Sukoharjo, namanya Ma'had Lof Tahfidz Yasaro. Beliau juga yang meresmikan di Boyolali, namanya Ma'had Lof Tahfidz Ibnu Mubarak. Beliau juga yang kemarin ngisi tablik akbar di Lombok, kita punya di Lombok Barat, namanya Ma'had Lof Tahfidz Nurul Ilmi. Bahkan beliau juga mewisuda santriwati kita yang sudah selesai 30 juz di Medan. Kita punya di Medan namanya Ma'had Lof Tahfidz Darul Faton, dan masih banyak lagi. Bahkan di Cilacap kita juga mendirikan Ma'had Lof Tahfidz, namanya Ma'had Lof Tahfidz Waduda. Apa kok dinamakan Waduda? Karena santrinya duda semua. Nanti segera kita dirikan insya Allah Wajanda. Kita sangat serius, siapapun yang pengen menghafal Al-Quran kita fasilitasi, dan sebetulnya kami bersama Ustadz Fikri hanya menjadi wasilah saja. Karena yang sebetulnya membangun pesantren tersebut tak lain dan tak bukan adalah umat Islam Indonesia, yang kali ini Bapak Ibu yang diberi kesempatan oleh Allah. Maka Ustadz Kiai Fikri mencari sore ini satu yang masih hidup semuanya, alhamdulillah. Yang kedua, Ustadz Kiai Fikri mencari yang tidak ingin menyesal terlanjur sakaratul maut tapi belum sempat sedekah yang terbaik. Sebab di Al-Munafikun ayat 10 Allah ceritakan tentang orang yang terlanjur sakaratul maut, nangis minta diperpanjang nyawanya sebentar, ternyata pengen sedekah. Sayangnya di ayat 11 surat Al-Munafikun Allah menjawab, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali orang sampai ajal nggak bisa dimundurkan barang sedikit pun. Pertanyaannya, mengapa orang yang sakaratul maut minta dihidupkan sebentar kok pengen sedekah, bukan pengen kawin lagi atau yang lainnya? Ternyata para ulama menerangkan, orang itu kalau sakaratul maut Allah nampakkan pahala dari amal-amalnya. Di antara pahala yang sangat besar dari amalnya adalah ketika dia pernah sedekah ketika masih sehat dan masih hidup. Maka sore ini Ustadz Kiai Fikri mencari satu yang masih hidup, yang kedua yang tidak ingin menyesal terlanjur sakaratul maut belum sempat sedekah yang terbaik. Ustadz Kiai Fikri 10 menit ke depan mencari mujahid-mujahidah yang siap jihad dengan hartanya. Cukup dengan menyisihkan infak terbaik, boleh ikut infak yang 1 juta, insya Allah dapat hadiah Quran yang kecil dari beliau. Ini bukan sembarang Quran, karena ada tanda tangan dari beliau sebagai tanda cinta dari beliau.
Boleh juga ikut program infak yang 2 juta, insya Allah dapat hadiah Quran yang besar. Kabar gembiranya, 1 juta atau 2 juta tersebut bisa diangsur selama 6 bulan. Jadi Bapak Ibu boleh milih, aku ikut yang 1 juta, boleh. Aku ikut yang 2 juta, keduanya bisa dicicil selama 6 bulan. Jadi sore ini nggak perlu setor uangnya, sore ini cukup setor senyum mumpung masih hidup. Mesem, majeng, ambil hadiahnya. Kemudian nanti yang maju ke depan akan didoakan oleh Ustaz Kiai Fikri, semoga hajat yang belum lancar dilancarkan oleh Allah. Karena beliau ini musafir, kata Nabi, musafir insya Allah doanya mustajab. Siapa tahu yang maju ke depan nanti diam-diam ada yang sedang sakit tapi belum sembuh-sembuh, atau mungkin hutang belum lunas-lunas, atau mungkin lama nikah belum punya anak, atau mungkin jomblo, janda, duda dari musim rambutan sampai musim durian, sampai balik lagi musim rambutan belum juga dapat jodoh, nembak rondo 5 sing nolak songo. Atau mungkin yang maju ke depan diam-diam buka usaha, tapi usahanya maju mundur, maju mundur, maju mundur, mundur, nggak maju-maju, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh nggak bangun, bangun. Semua kesulitan keduniaan bisikkan secara singkat ke Ustaz Kiai Fikri agar beliau bisa memilihkan doa yang tepat. Siapa tahu mulai sore ini hajat Bapak Ibu lancar. Bonus satu lagi yang maju ke depan ya, ini hadiah bukan untuk 1 orang tapi untuk banyak orang. Yang maju ke depan nanti dapat bonus lagi, berpelukan dan foto bersama Ustaz Kiai Fikri. Mohon maaf, berpelukan berlaku untuk bapak-bapak ya. Nanti kalau ada ibu yang maju ke depan, suaminya boleh maju ikut foto. Kalau ada suami yang maju ke depan, istrinya boleh maju foto. Yang nggak boleh istri orang lain. Syaratnya apa? Sudah saya sebutkan. Cukup dengan ikut program infak untuk mencetak 1 juta penghafal Quran. Boleh ikut program yang 1 juta, boleh ikut yang 2 juta. Yang keduanya bisa diangsur selama 6 bulan. Bismillah, 10 menit dari sekarang Ustaz Kiai Fikri mencari mujahid-mujahidah yang siap jihad dengan hartanya. Cukup dengan menyisihkan infak terbaik. Boleh ikut yang 1 juta, boleh ikut yang 2 juta, yang bisa diangsur selama 6 bulan. Yang berminat silahkan angkat tangan. 1, 2, Masya Allah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maju semuanya, maju semuanya, maju semuanya. Di sini tidak perlu naik ke panggung, Ustaz Kiai Fikri akan turun karena banyak sekali yang angkat tangan. Yuk, waktunya cuma 10 menit dari sekarang. Ingat, cukup dengan ikut program infak 1 juta atau boleh juga ikut yang 2 juta. Yang keduanya bisa dicicil selama 6 bulan. Insya Allah Bapak Ibu sudah ikut andil dalam mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Jangan lupa setelah foto bersama Ustaz Kiai Fikri, catatkan nama ke tim kita. Mana tim kita? Tim kita mana? Tolong standby ya. Tolong Ustaz Iwan mengarahkan yang habis foto untuk mencatatkan nama ke tim kita. Cukup catatkan nama sama nomor WA agar Bapak Ibu bisa diingatkan oleh tim kita bahwa Bapak Ibu punya waktu 6 bulan untuk menyetorkan infaknya yang hanya 1 juta atau 2 juta tersebut. Masya Allah, banyak sekali yang maju. Ya, kita gerak cepat karena sudah mau maghrib. Nanti mohon maaf bila antrian belum selesai, tinggal kurang dikit, tapi sudah waktunya adzan. Nanti mau adzan silahkan adzan, tapi antrian kita teruskan sampai selesai. Mohon maaf, Masya Allah. Ya, karena ini di luar dugaan yang maju banyak sekali. Bapak Ibu sekalian, Nabi berpesan, harta yang kita makan pasti akan habis, bahkan sebagian jadi kotoran. Harta yang disimpan-simpan bisa jadi fitnah, bisa menjadi rebutan. Tapi harta yang disisihkan sebagian kecil untuk infak di jalan Allah, itulah harta yang abadi yang menyelamatkan kita dari api neraka dan menghantarkan kita ke surga. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin, kata Nabi. Jauhkan dirimu dari api neraka meskipun hanya sekedar sedekah sebiji kurma. Sore ini Bapak Ibu, tidak hanya kita ajak untuk sedekah sebiji kurma, tapi sedekah 1 atau 2 juta rupiah, yang itu artinya kemanfaatannya lebih besar dan lebih luas. Mohon maaf, mohon bertahan sebentar karena kita nanti setelah ini akan doa bersama Ustaz Kiai Fikri. Namun bila pun rumahnya jauh dan terpaksa harus pulang, dia akan sugeng kondur. Ya, ini karena antrian masih banyak, belum bisa kita lanjutkan untuk doa langsung. Mohon kesabarannya Bapak sekalian. Yang tidak punya kepentingan khusus bisa bertahan sebentar
sampai acara doa bersama Ustaz Kiai Fikri kita jalankan. Bapak Ibu sekalian, meskipun kita berikan waktu berapa bulan? 6 bulan, tapi Bapak Ibu tidak kita larang kalau sore ini mau melunasi langsung. Baik lunas cash, mungkin rumahnya dekat tinggal lompat, atau lunas lewat transfer, pakai mobil banking sudah kita siapkan nomor rekeningnya. Ustadz saya mau nitip dulu, boleh nitip 300.000 dulu misalnya, sisanya dicicil selama 6 bulan, boleh. Jadi sekali lagi, meskipun kita berikan waktu 6 bulan untuk menyetorkan infaknya, tapi kalau sore ini ada yang mau melunasi langsung cash maupun lewat transfer, atau mau nitip sebagian dulu diperbolehkan. Karena memang lebih cepat tentu lebih baik, agar pahalanya langsung disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena antrian begitu banyak. Ya, pelayanannya agak dipercepat sedikit. Tim pencatat harus sigap karena sudah mau adzan maghrib. Tapi yang sudah antri jangan khawatir, insya Allah akan dilayani semuanya. Ya. Jangan lupa ajak istri, ajak suami, ajak anak, ajak cucu, ajak orang tua. Yang nggak boleh diajak adalah mantan, ya. Kecuali mantan dari suaminya, boleh ya. Bapak Ibu sekalian, kesempatan terkadang tidak datang 2 kali. Allah ingatkan dalam surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu besok bisa melakukan apa. Jangan-jangan besok nggak bisa melakukan apa-apa lagi, termasuk nggak bisa infak dan sedekah lagi. Jadi kesempatan memang terkadang tidak datang 2 kali. Maka sore ini adalah kesempatan terbaik Bapak Ibu untuk ikut infak yang terbaik. Sebab Allah ingatkan dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sekali-kali kata Allah, kita semua ini nggak akan pernah bisa meraih puncak kemuliaan, puncak kebaikan, surga yang tertinggi sebelum berani menyisihkan infak yang terbaik dari harta yang dicintai. Masya Allah ibu-ibu, bapak, terima kasih, matur nuwun sangat. Masya Allah luar biasa antriannya. Ya, pelayanannya agak kita percepat sedikit. Tim pencatat harus sigap ya. Mas Eka, Mas Aris, Arianto, ayo sigap semuanya karena ini yang antri ternyata banyak sekali di luar dugaan. Ini bukan antri minyak goreng ya, tapi antri mau sedekah luar biasa, Masya Allah. Nggih. Iku sing ngerti yogane. Nggih, nggih. Iki jenengan nyatet. Oke. Oke, diparingi Pak. Ya ada nomor WA-nya dan ada nomor rekeningnya nggih. Nanti yogane nggih. Niki ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ini saya enggak familiar dengan HP, tapi putranya atau suaminya familiar. Nanti semua akan dikasih kartu ya Ibu ya. Nanti habis foto dengan Kiai Fikri, catatkan nama, nanti dikasih kartu yang isinya ada nomor rekening dan nomor WA. Jadi jangan khawatir ya. Ya, alhamdulillah ya, sudah mulai berkurang antriannya.
Cukup dengan ikut infak, boleh ikut yang 1 juta, boleh ikut infak yang 2 juta. Yang keduanya bisa diangsur selama 6 bulan. Insya Allah Bapak Ibu sudah ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran yang pernah dicanangkan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Alhamdulillah, yang menjadi Dewan Penasehat Pesantren Tahfidz yang kita dirikan di berbagai kota adalah 1 Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ, yang kedua Syekh Husain Jabir, adiknya Syekh Ali Jabir, yang ketiga Syekh Anas Jabir, adiknya Syekh Ali Jabir juga. Ada juga Dewan Penasihat Putri yaitu Ustadzah Angelina Sondak. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa ya. Ibunda tinggal memilih mau ikut yang 1 juta boleh, yang 2 juta juga boleh ya. Pantaskan, karena memang sedekah itu sebaiknya memantaskan diri. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau banyak dikasih nikmat, banyak dikasih kelancaran, bahkan sering dikasih keajaiban oleh Allah, pantaskan dengan ikut 2 juta rupiah. Namun bila pun 2 juta belum memungkinkan, nggak apa-apa, ikut yang 1 juta. Toh bisa diangsur keduanya selama 6 bulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 insyaallah. Iya, alhamdulillah, mohon bersabar sebentar. Nanti dengan sisa jamaah berapapun, biasanya Ustadz Fikri tetap memimpin doa. Jadi untuk yang tidak punya kepentingan khusus dan mendesak, mohon bertahan sebentar karena nanti akan ada doa bersama Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Alhamdulillah, antrian tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. Insya Allah bisa dipercepat. Jangan lupa, meskipun kita berikan waktu 6 bulan untuk menyetorkan infaknya, namun sore ini bisa melunasi langsung, diperbolehkan.
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya, tinggal 3 lagi. Setelah ini kita berdoa. Ya, oh cuma foto aja. Ya sudah, sekarang kita doa dulu. Bapak Ibu, karena sudah qomat sepertinya tidak pantas kalau kita adakan doa, maka mari kita tutup langsung tablik akbar kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaannya. Jazakumullah khairan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih Kak Nasikin dari Polda Cabang Sempu Muhammadiyah Sempu. Jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu aku mau jawaban. Apa nih? Ini kita sampai aku hilang malah Di sabon. kan tak tinggal. Pelang dulu. Aku nih kono soalnya sama Iya, lagi. kono ya. Terkaya